Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Atomians. Perkenalkan, nama saya Asri Rahayu. Saya adalah seorang sales master dari Kota Bandung dan juga seorang center leader yang baru untuk Aspire Global Cimahi Center. Sebelum saya memulai tentang bagaimana cara merancang dan plan dan juga manfaat-manfaat dari buku Skenario Kehidupan, saya ingin teman-teman Atomians di rumah lebih memahami dan lebih tahu tentang tujuan dari hidup teman-teman. Sebagian orang akan menjawab tujuan hidup mereka ingin melakukan apa yang mereka mau atau juga ingin membahagiakan orang-orang yang mereka sayangi dan juga keluarga mereka. Tapi untuk melakukan kedua hal tersebut dibutuhkan financial freedom. Dan masih banyak di antara kita yang tidak mendapatkan financial freedom. Beberapa dari kita memiliki waktu yang cukup banyak tapi tidak memiliki cukup uang untuk melakukan apa yang mereka mau dan juga untuk membahagiakan keluarga mereka dan orang-orang yang mereka sayangi. Dan ada juga orang yang memiliki uang yang banyak tapi mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka suka dan juga untuk membahagiakan keluarga mereka. Umur saya 28 tahun dan dulu saya bekerja di salah satu bank swasta yang mana saya bekerja dari pukul 8 sampai pukul 5. Kemudian kadang saya overtime sampai pukul 7, sampai pukul 9, bahkan sampai pukul 10. Teman-teman bisa lihat bahwa saya bekerja sangat keras. Tapi sebagaimanapun saya bekerja keras, income yang saya dapatkan hanya kurang lebih sama. Saya tidak bisa mendapatkan income yang maksimal walaupun saya sudah bekerja sangat keras. Saya mengajak teman-teman Atomians untuk mulai merancang kehidupan teman-teman dan mulai menulis di buku Life Scenario. Oke, ini adalah buku Life Scenario dan saya sudah menulisnya. Saya akan membacakan impian dan life scenario saya kepada teman-teman. Pertama, yang menjadi concern saya adalah uang. Kenapa? Ketika saya resign di perusahaan saya dulu, saya memutuskan untuk memulai usaha bisnis saya di bidang travel. Lalu, karena saya tidak memiliki cukup ilmu dalam berbisnis sehingga saya mendapatkan kerugian yang sangat besar. Sehingga saya harus mengembalikan uang-uang kerugian saya dan saya harus mengembalikan loan-loan saya yang diakibatkan karena kerugian yang saya dapat di travel sebelumnya. Setelah saya menjalani Atomi Bisnis, sekarang 50% lebih loan saya sudah berhasil saya selesaikan. Setelah ini selesai, saya bisa mulai fokus untuk impian-impian saya yang lain. Selain itu adalah orang tua. Untuk orang tua sendiri, saat ini saya sudah memberikan suplemen-suplemen dari Atomi yang bisa dikonsumsi oleh kedua orang tua saya, juga Hemohim. Dan impian saya selanjutnya adalah saya ingin memberikan uang sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya, dan ini akan saya capai di tahun 2022, insya Allah. Dan juga saya ingin mengajak kedua orang tua saya untuk pergi umroh dan kedepannya naik haji menggunakan fasilitas VIP yang mana hotelnya itu akan berada dekat dengan Ka'bah dan juga di dalam kamar itu kita bisa melihat Ka'bah dari jendela kita. Dan saya tidak hanya akan mengajak kedua orang tua saya, tapi saya juga ingin mengajak keluarga yang lain, kerabat, dan juga guru ngaji ibu saya untuk pergi umroh juga. Selanjutnya adalah rumah. Nah, untuk rumah, karena saya sekarang masih tinggal bersama kedua orang tua saya di rumah yang sangat sederhana, sehingga saya sangat memiliki keinginan untuk dapat membangun rumah yang lebih nyaman di area Jalan Kolonel Masturi, dan rumah ini akan menjadi rumah yang minimalis. Saya sudah membayangkan ayah saya akan duduk di kursi halaman di sini. Saya sudah dapat membayangkannya dengan jelas sekali, dan ini adalah kamar saya nanti. Dan rumah ini akan membutuhkan uang sekurang-kurangnya 500 juta rupiah. Rumah ini akan saya capai di tahun 2022, insya Allah. Selanjutnya, travel. Nah, karena saya adalah orang yang sangat suka travel, sehingga salah satu impian saya adalah saya ingin pergi ke New Zealand dan juga Australia menggunakan camper van. Buat teman-teman yang belum tahu camper van, jadi camper van ini adalah mobil yang isinya itu ada tempat tidur dan juga ada mini kitchen-nya.
Sehingga saya membayangkan ketika saya travel di sana, saya akan berada di tempat-tempat yang berbeda ketika saya bangun tidur. Selanjutnya masih di travel juga. Jadi salah satu impian saya setelah menikah, saya ingin berbulan madu ataupun honeymoon untuk mendaki di Nepal. Dan juga saya ingin menghabiskan waktu selama 1 minggu di water villa resortnya Maldives. Semua all inclusive, jadi pagi-pagi, siang, malam saya makan hanya di resort. Lalu juga saya ingin travel keliling dunia selama 1 tahun penuh bersama pasangan saya nanti. Dan ini semua akan saya capai di tahun 2024. Selanjutnya adalah charity. Nah, untuk charity, karena saya juga belum lama baru belajar menggunakan jilbab, sehingga saya mengalami kesulitan ketika menggunakan pakaian dan juga jilbab. Karena stok pakaian saya belum banyak. Saya tahu jelas bahwa orang-orang yang baru saja belajar menggunakan kerudung itu sangat pusing sekali memilih baju. Sehingga saya memiliki impian untuk membuka toko untuk pakaian-pakaian muslim, dan juga buat orang-orang yang baru aja belajar menggunakan jilbab, akan saya berikan pakaian dan juga jilbab secara free. Lalu saya juga sangat sedih apabila melihat orang-orang tua yang masih berjualan juga di area kota saya di Bandung. Saya sering mendapati mereka anak-anak kecil juga, dan sejauh ini saya hanya masih bisa memberikan nominal yang tidak terlalu besar, sehingga kedepannya saya ingin memberikan sumbangan kepada mereka dengan nominal yang lebih besar lagi. Lalu saya juga ingin melakukan dharma kepada anak-anak korban perang di negara-negara yang masih perang. Nah, selanjutnya untuk mobil, saya ingin membeli city car untuk membantu bisnis saya. Saya ingin membeli Suzuki Swift. Saya tahu di Indonesia masih belum launching lagi, tapi saya sudah terlanjur suka dengan Suzuki Swift. Jadi mungkin saya akan membeli yang tahun-tahun sebelumnya, karena mobil impian saya yang sesungguhnya adalah Toyota Alphard Lamborghini. Saya tidak akan khawatir ketika di jalanan macet karena di dalamnya sangat nyaman, dan juga saya masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain seperti Zoom meeting dan lain-lain. Dan mobil ini juga sangat nyaman ketika digunakan untuk pergi ke luar kota. Mobil impian saya ini akan saya capai di tahun 2025. Harganya 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya adalah food. Saya sangat suka makanan, sehingga setiap kali saya menonton YouTube tentang makanan, saya sangat ingin pergi ke tempat itu saat itu juga. Sehingga nanti ke depannya, ketika saya nonton YouTube, ketika saya menginginkan satu makanan, saya akan pergi travel ke salah satu negara ataupun kota hanya untuk makanan. Dan saya juga akan mengajak partner-partner dan juga sponsor saya untuk pergi ke negara tersebut untuk makan. Nah, untuk bisnis, ketika saya awal bergabung di Atomy, saya menuliskan saya ingin menjadi seorang sales master di tahun 2019. Yang mana 2019 adalah tahun di mana saya baru mengenal Atomy, dan akhirnya di bulan Desember saya sudah mencapai mastership saya yang pertama, yaitu sales master. Dan juga salah satu impian saya yang sudah terwujud adalah saya ingin membuka center. Dan alhamdulillah sudah tercapai. Di Desember 2020 saya sudah membuka center di area Cimahi untuk memfasilitasi member-member dan juga partner-partner saya untuk mempermudah bisnis mereka juga. Nah, jadi teman-teman sudah bisa melihat bahwa buku life scenario ini sangat penting. Apabila kita memiliki perancangan untuk kehidupan kita, untuk impian-impian kita, maka impian kita akan menjadi semakin dekat. Life scenario ini seperti GPS, direction, di mana kita akan menuju ke arahnya. Teman-teman sudah tahu ya, dalam menulis life scenario ini, teman-teman harus menulisnya dengan sangat jelas. Bukan hanya menulis, saya ingin mendapatkan rumah yang besar, mobil yang besar, tapi mobil tipe apa dan akan didapat tahun berapa. Teman-teman harus tahu, pergi ke showroom, tanyakan kepada mereka berapa DP yang harus kita bayar dan berapa angsuran yang harus kita bayar. Apabila kita sudah tahu, kita akan bisa mengkalkulasi berapa income kita sebetulnya yang kita butuhkan untuk mencapai goal-goal yang ada di sini. Dan lalu dalam menulis life scenario juga, kita harus ada jangka waktu. Karena apabila kita ada jangka waktu, kita akan merasa tertantang dan kita akan merasa kita memiliki deadline untuk mendapatkannya. Apabila kita membuat deadline jauh-jauh hari, misalnya membeli rumah yang besar, oke, nantilah suatu saat nanti kita akan mendapatkannya. Tapi itu akan terasa jauh dan kita akan merasa sangat santai. Tapi apabila kita sudah memberikan deadline, berarti teman-teman Atomian sudah tahu langkah apa yang mesti teman-teman ambil pada hari ini. Nah, saya juga tahu jelas bahwa kita akan mengalami masa naik dan masa turun.
ketika kita merasa down, kita hanya cukup membuka buku life scenario ini. Kita bisa simpan di kamar kita, ataupun kita bisa membuat dream board atau vision board dengan foto-foto, lalu kita tempel di dinding kamar kita sehingga setiap hari kita bisa melihatnya. Ataupun kita juga bisa menjadikan dream board tadi di wallpaper handphone kita, sehingga setiap kali kita membuka handphone, kita selalu teringat tentang goal kita. Maka apabila seperti itu, ketika teman-teman mengalami down, ketika teman-teman mengalami komplain ataupun rejection, teman-teman akan dengan mudah naik lagi karena sudah tahu goal apa yang teman-teman tuju. Teman-teman jangan takut untuk bermimpi, jangan malu untuk bermimpi, ataupun jangan malu ketika impian kita itu tidak tercapai. Tapi teman-teman harus malu ketika kita tidak memiliki impian dan tidak memiliki plan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi teman-teman dan juga bermanfaat bagi teman-teman Atomians di rumah. Terima kasih teman-teman. Ayo kita semangat di Atomi Indonesia. Ayo bisa.